hari ini kita mau ke NTT ya, untuk realisasi bantuan kemanusiaan berupa barang, bantuan berupa infrastruktur. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ini kan terkait Kemensos ya. Dari mau ke NTT ya, dari pihak Agus sendiri kan menentang, katanya melangkahi dari Kementerian Sosial. Melangkahi Dari Kementerian Sosial terkait uang donasi ini ke NTT ini. Nanti saya report bersama Ketua Yayasan ke Kementerian Sosial. Setelah ini semua sudah selesai, kita transparan, ya. Kita transparan, semuanya kita dokumentasikan, kita report ke Kementerian Sosial. Masalah donasi Agus sudah disikapi oleh Densu dan Ketua Yayasan yang baru, karena Tenopi kan sudah mengundurkan diri. Kemudian kalau nggak salah diganti Kerry ya, yayasannya sudah memutuskan untuk mengalihkan uang donasi itu ke korban bencana alam di NTT. Dan dari pihak Farhad Abbas bisa dikata mencak-mencak di sini karena begini begitu dan lain sebagainya. Dari prediksi saya dulu kan sudah saya sertakan sebuah pepatah di mana ada gula di situ banyak semut. Nah, kalian pasti tahu sendiri artinya seperti apa. Makanya di sini mari kita prediksi. Seandainya uang itu, bukan seandainya lagi kan sudah berangkat ke NTT kan, Densu sama Kerry itu akan menyerahkan uang. Mari kita prediksi di sini nasib Densu terkait keputusannya untuk mengalihkan dana donasi tersebut ke bencana alam di NTT. Bagaimanakah nasibnya di sini? Nasibnya ini terkait dari proses hukum ya. Jadi apakah nanti dia menghadapi proses hukum atau tidak? Bagaimanakah nasib Densu ke depannya? Ada simbol the world. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Jadi maksudnya Densu ini adalah dia sudah sumpah melihat masalah ini, dia ingin menyelesaikan masalah ini biar nggak berlarut-larut. Ya, sebenarnya kalau Agus nurut, dia saat itu sudah bisa berobat loh. Tapi kenapa Agus nggak nurut-nurut, malah riwa-riwi, ngelaporin ini, ngelaporin itu? Siapa yang mempengaruhi? Biang keroknya ini loh, siapa yang mempengaruhi ini loh? Sebenarnya masalahnya di situ. Nah, di sini buat Densu ingin menyelesaikan masalah ini dengan segera. Apakah akan ada proses hukum yang berjalan terhadapnya? Ada 4 koin. Masih ada orang-orang yang berharap untuk mendapatkan uang dari hasil donasi tersebut. Makanya di mana ada gula, di situ ada semut. Berharap adanya bagian dari pembagian uang donasi tersebut. Nah, ini loh yang menjadi biang keroknya, rame, sengketa dan lain sebagainya, karena ini ada pengharapan dari orang-orang untuk mendapatkan sebagian dari hasil dana tersebut. Selanjutnya, the wheel, roda berputar, perubahan-perubahan, the emperor. Nah, Densu ini nanti tetap akan seperti ada yang gugat atau seperti ada yang ngata-ngatain terkait dari keputusannya. Dan ini terkait dari aturan-aturan yang berlaku. Jadi keputusan Densu untuk mengalihkan dana tersebut ke NTT akan menghadapi masalah terkait dari hukum-hukum yang berlaku. Nah, sebenarnya kenapa sih orang-orang itu protes? Salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan bagian dari hasil donasi ini. Makanya nih ada simbol ini. Simbol ini artinya berharap adanya hasil warisan. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan kasusnya Agus ini, berharap mendapatkan bagian dari uang donasi itu ya. Ternyata seperti itu. Sebenarnya saya sudah memberi masukan sebelum Tenopi atau sebelum Densu dipanggil ke Kemensos ya. Kembalikan saja uangnya seluruhnya kepada para pendonasi. Biar para pendonasi itu yang menentukan
mau disumbangkan ke Agus atau mau disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan yang lainnya. Tapi sayangnya uang tersebut masih belum dibagikan kepada para pendonasi, maksudnya belum dikembalikan. Jadi masalahnya ini ruwet jadinya seperti ini. Selanjutnya, apakah Densu bisa mengatasi hal ini nantinya? Ada 9 pedang. Masalah ini bagaimanapun juga membuat Densu tertekan nantinya terkait dari The Emperor ini. Hukum-hukum yang bisa menjeratnya. Nah, makanya di sini ada simbol 9 pedang, di mana Densu menjadi kepikiran di sini terkait dari apa yang sudah diputuskan. Selanjutnya masih Densu, The Hermit. Tapi Densu nanti bisa mengatasi di sini. Makanya di sini ada simbol seseorang membawa lentera, yang artinya membawa cahaya terang di dalam hidupnya. Sekalipun juga ada kepikiran sampai stres, tapi dia juga mampu untuk bisa menerangi pikirannya. Jadi mampu untuk menyembuhkan stresnya, tekanannya itu tadi. Apakah nasib Densu baik-baik saja? Ada 6 cangkir. Ada bantuan dari seseorang, dari orang masa lalu. Nah, siapakah ini yang akan membantu Densu? Orang yang sudah dikenalnya lama, ini yang akan membantu Densu nantinya. Selanjutnya, Rinoval. Ada perubahan. Nah, perubahan dan kebangkitan. Di sini tidak bisa dipungkiri bahwa Densu juga menghadapi hujatan-hujatan karena keputusannya mengalihkan dana donasi itu ke NTT, ya. Saya nggak tahu dana donasi itu seluruhnya disalurkan ke NTT atau tidak, ataukah berpegang pada polling, ya, misalnya polling yang ingin disalurkan ke orang lain, atau polling yang ingin diserahkan ke Agus yang berapa juta, ataukah menuruti hasil polling, saya kurang tahu di sini. Tapi di sini Densu juga menghadapi hujatan-hujatan terkait dari keputusannya yang sudah memindahkan uang donasi tersebut ke NTT. Saya ambil 4 kartu lagi, ya. Jadi ini masalahnya nanti masih panjang, teman-teman. Aduh, jadi kayak cerita per episode, ya. Tapi di sini ada The Sun, ada matahari bersinar hari esok lebih baik lagi setelah adanya gonjang-ganjing ini. Saya ambil 2 kartu lagi. Konflik. Nah, tetap ada konflik. Justice. Nah, ini ada simbol justice, proses hukum yang akan di keseluruhannya kartu ini. Densu ingin segera menyelesaikan perkara tersebut, tapi ada orang-orang yang gak setuju. Ternyata orang itu berharap untuk mendapatkan bagian dari uang donasi tersebut, yang pada akhirnya orang tersebut melakukan proses secara hukum The Hermit ini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dan itu membuat Densu menjadi stres kepikiran juga. Tapi di sini Densu juga bisa menyelesaikan tekanan jiwanya itu. Nah, juga ada hubungan dari orang dari masa lalu atau orang yang sudah dikenal Densu yang pada akhirnya membantu nanti. Walaupun begitu, Densu juga akan menghadapi hujatan-hujatan karena keputusannya itu. Tapi di sini sebenarnya Densu ini punya niatan baik, yaitu biar masalah ini selesai. Toh uangnya juga dipergunakan untuk membantu yang lebih membutuhkan. Apalagi Agus ini kan sudah beberapa bulan, ya, uangnya itu tidak dipergunakan dengan baik. Itu pada akhirnya Densu mengambil langkah-langkah seperti itu yang sudah berembuk dengan ketua yayasan yang baru, juga Pablo Benua dari kuasa hukum para pendonasi. Tapi kuasa hukum donatur ini banyak ternyata orangnya, tidak Pablo Benua saja. Nah, disinilah kayaknya kuasa hukum para pendonasi ada beda pendapat, yang saya lihat seperti itu di tayangan-tayangan.
Nah, kasus ini nantinya bisa berujung ke pengadilan. Bisa berujung ke pengadilan. Atau ada seseorang yang menuntut keadilan secara pribadi kepada Densu. Jadi bisa dua arti ya. Arti yang pertama bisa berproses ke arah pengadilan. Arti yang kedua, orang-orang ini pada akhirnya menuntut kepada Densu secara pribadi. Seperti yang dikatakan Densu kan, kalau kamu protes saja ke saya, datangi ke saya, kamu transfer berapa, kalau itu akan saya kembalikan, seperti itu. Nah, ini ada potensi-potensi seperti itu di sini. Karena sekalipun Densu berusaha untuk masalah ini cepat selesai, tapi masih ada saja konflik-konflik yang terjadi di dalamnya. Itu tadi loh, karena ini loh. Harapannya menjadi kandas karena uangnya ternyata dialihkan ke NTT. Nih, jadi ya ngaplo kayak gitu, makanya rame lagi.